kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu dan bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa
izinkanku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkanku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba terpaksa selamat. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, dan oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu Tuhan, Kau sembuhkan kami. Tiada hentinya kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Biar penyembahan ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, Raja kami yang hidup. Terima kasih Yesus. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship
walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. And I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 There is who you touching every heart. I worship you. I worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. Waymaker. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 There is who you Alrighty, hey Eco Generation, apa kabar kita semuanya di bulan Juli ini, minggu pertama di bulan Juli. You know, it's already half time kalau dalam permainan sepak bola. Udah, you know, bulan ke-6, bulan tengah daripada 1 tahun ini. Hey,
I don't know about you, tapi saya terus merasakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, di setiap musim kehidupan kita, tentunya di musim yang mulai beranjak baru ini, dari pandemi menjadi mulai endemi, hey, Tuhan beserta dengan kita, katakan amin. So, hey, sama-sama persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, sebuah pesan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya, dan mari sama-sama kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan, dan kami bersyukur olehnya. Kami bersyukur punya Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang, sabar kepada setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya, dan berkati hamba-Mu ini Tuhan bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak Eco Generation dan buat siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. So, kita masuk ke dalam bulan Juli, teman-teman semuanya, masuk ke dalam bulan temanya yaitu healthy relationship with God, ya, atau hubungan yang sehat dengan Tuhan, healthy relationship with God. Apakah hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini sehat? Apakah relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini sehat? Atau jangan-jangan kita sedang memiliki relasi yang buruk? Kita ngerasa Tuhan kayaknya kok jauh ya. Rasanya kok Tuhan tidak menjawab doa saya ya. Rasanya kok Tuhan itu tidak ada ya. Rasanya kok Tuhan kok gitu ya. Rasanya kok Tuhan gini ya. Rasanya Tuhan kanan, rasanya Tuhan kiri, kanan kiri, putar-putar cari gitu ya. Kayak lagu TikTok, hey, kita feel distance. Ada jarak di antara hubungan kita dengan Tuhan. Untuk membantu jawab pertanyaan itu, saya ingin memberikan 4 pertanyaan balik kepada teman-teman. Ya, daripada saya memberikan statement, saya sebetulnya lebih suka memberikan pertanyaan balik kepada teman-teman. Tentunya pertanyaan untuk merefleksikan diri kita dengan Tuhan. Merefleksikan hubungan kita hari ini dengan Tuhan. Ya, pertanyaan yang didasarkan dari Alkitab tentunya, ya, dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi saya kasih judul pesan saya hari ini yaitu 4 questions to ask yourself. 4 questions to ask yourself. 4 pertanyaan untuk kita refleksikan sama-sama, untuk kita tanyakan kepada diri kita, tentunya supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin bilang bahwa kalau ketika ada pertanyaan di Alkitab, itu bukan menunjukkan bahwa Alkitab tidak tahu jawaban daripada pertanyaan itu. Alkitab adalah sumber pengetahuan. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi kalau ada pertanyaan di Alkitab, itu mengartikan kepada kita apakah sebenarnya kita tahu jawaban daripada Alkitab itu. Apakah kita sebagai pembacanya, kita tahu jawaban daripada pertanyaan itu. Ini menjadi menarik. Jadi 4 pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita. 4 questions to ask yourself hari ini. Tentunya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, teman-teman siap? Yang pertama, where are you? Tuhan bertanya sama kita hari ini, where are you? Di manakah kamu? Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 8-9 bilang begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Adam dan Hawa di sini, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Seperti yang tadi saya sudah bilang, ketika Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa, di manakah kamu? Bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa ada di mana. Tuhan maha tahu, Tuhan tahu Adam dan Hawa sedang bersembunyi karena malu akan dosa-dosa mereka. Karena malu, karena mereka telah melanggar perintah Allah, yakni memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan Allah menghampiri mereka ke Taman Eden. Mereka bertanya, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Di ayat yang 9 kita baca tadi, where are you? Pertanyaan ini harusnya menjadi sama.
untuk pertanyaan refleksi kepada kita hari ini. Di mana kita? Di mana posisi kita saat ini? Apakah hari ini kita sedang jauh dari Tuhan? Di mana kamu hari ini? Apakah kamu sedang tawar hati dan meninggalkan Tuhan? Di mana kamu sekarang ini? Adalah pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Saya kira pertanyaan di manakah kita ini bukan hanya secara de facto atau secara fakta saja yang menanyakan kepada kita bahwa oh saya sedang ada di gereja, oh saya sedang ada di rumah, oh saya sedang ada di sekolah, oh saya sedang ada di sini, di sana, di sini, di sana, di sana. Bukan hanya sekedar secara fakta saja, tetapi ketika Tuhan tanya di manakah Adam dan Hawa, itu dia ingin menanyakan secara de jure atau secara benar, jujur adanya di manakah Adam dan Hawa. Karena again saya bilang lagi, Tuhan tahu sebenarnya Adam dan Hawa ada di mana. Tuhan tahu sebenarnya kita sekarang ada di mana. Tuhan tahu sebenarnya kita sekarang dalam posisi yang kecewa atau sedang dalam posisi yang bahagia. Tuhan tahu sebenarnya keadaan kita. Tetapi hari ini Tuhan bertanya sama kita, where are you? Di manakah kamu? Artinya, dia ingin menanyakan secara jujur, benar, apa adanya, di manakah kamu hari ini? Karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, tapi otak dan pikiran kita di luar daripada apa yang sedang kita dengarkan hari ini. Kita bisa ke gereja, tapi kita bisa kehilangan fokus kita hari ini. Di manakah engkau? Yang pacaran, yang suka sembunyi-sembunyi, mungkin kelihatannya sekarang kamu baik-baik aja, aman-aman saja. Kayaknya hey, kita melompat dari satu pohon ke pohon yang lain tanpa jatuh, tanpa ada yang ketahuan, sembunyi-sembunyi sama seperti Adam dan Hawa. Tapi hey, where are you? Di manakah kamu? Tuhan tahu kamu di mana, tapi apakah kamu tahu kamu sedang ada di mana? Yang sekolah mungkin nilainya bagus, aman, karena mungkin pandemi kita bisa mencontek dengan begitu banyak cara, begitu banyak kesempatan, begitu banyak peluang untuk kita bisa mencontek. Tapi apakah itu benar, bagus? Di manakah kamu secara jujur? Di manakah kamu secara de jure? Di manakah kamu secara apa adanya? Halo, buat yang takut melangkah untuk masa depan. Saya suka ini. Tuhan sedang berjalan pelan-pelan memimpin masa depan kamu. Tapi perhatikan ini baik, di mana kamu? Apakah kamu mengikuti jalan yang telah Tuhan sediakan bagi kamu? Atau kamu sedang membelok ke jalan-jalan yang lain? Dan akhirnya kamu mendapati diri kamu bingung sendiri. Kamu mendapati posisi kamu sekarang bingung sendiri. Tapi hey, buat teman-teman yang ragu akan masa depan, di manakah kamu? Di manakah kamu? Buat yang sudah nggak aktif pelayanan, buat yang sudah nggak aktif gereja, nggak aktif ibadah, where are you? Di manakah kamu? Tuhan tahu kamu ada di mana, tapi apakah kamu tahu kamu ada di mana? Saya akan membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi terbuka untuk kita semuanya, supaya kita bisa merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, supaya kita bisa benar-benar menyadari keberadaan kita saat ini. Di mana kamu? Where are you? Lalu yang kedua, pertanyaan Tuhan untuk kita hari ini, dan tentunya pertanyaan yang untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. What do you want? Apa yang kamu mau? Dalam Yohanes 1:35-38a bilang begini, pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis di sini berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai what do you want? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu cari setelah kamu mengikut Yesus? What do you want? Karena ada firman kan bilang, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Tapi pertanyaan yang sungguh bertanya kepada kita hari ini, what do you want? What do you exactly want?
Apa yang benar-benar kamu mau dari Tuhan yang memberi segala apa yang kita cari. Memberi apa yang segala kita dapatkan. Dan bahkan membuka apa yang kita ketok. What do you want? Kenapa Tuhan Yesus bertanya ini kepada orang yang mengikuti dia? What do you want? Karena dalam pelayanan Tuhan Yesus ada 3 tipe atau tipe golongan yang orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang yang berbondong-bondong, the mass. Yang kedua adalah orang Farisi dan ahli Taurat, atau the smart kita bisa bilang, orang-orang yang pintar. Tetapi ada murid-murid Tuhan Yesus atau the disciple. Orang berbondong-bondong ini, mereka mengikut Tuhan Yesus hanya untuk sebuah mujizat. Ketika Yesus sedang ada di mana, sedang Yesus ada berkhotbah, mengajar di mana, mereka ikut Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Itulah kenapa ada peristiwa 5.000 orang Tuhan kasih makan kepada mereka. Jadi jumlahnya banyak, 5.000 orang. Itu belum termasuk laki-laki dan perempuan. Mereka mengikuti Yesus. Tapi perhatikan ini baik, orang yang berbondong-bondong itu cuman hanya ingin mujizatnya daripada Tuhan Yesus. Hanya ingin berkatnya daripada Tuhan Yesus. Hanya ingin pemulihan, pokoknya semua hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang pokoknya manusia biasa tidak bisa lakukan, hanya Tuhan Yesus saja yang ajaib itu yang bisa lakukan. Mungkin yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, pokoknya perkara-perkara ajaib, mereka hanya mencari itu. Tapi saya mau bilang, hanya kepada murid-muridnya dikasih tahu kunci kerajaan sorga. Hari ini, apakah kita mencari Tuhan hanya kepingin mujizatnya, hanya kepingin berkatnya, hanya pengen kaya, hanya pengen sembuh, hanya pengen sehat, hanya pengen pokoknya diberkati luar biasa, melimpah, haleluya, puji Tuhan. Kita hanya mencari apa yang ada di tangannya, tapi kita tidak mencari apa yang ada di hatinya Tuhan. Kita hanya ingin apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita, ketimbang apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk Tuhan. Halo, what do you want? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu cari? Lalu tipe yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengecam pelayanan Yesus. Mereka orang pintar, mereka ahli Taurat, mereka ahli kitab suci. Tapi mereka tugasnya mengecam pelayanan Yesus. Dia mengecam ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Mereka mengajak Yesus debat. Pokoknya mereka selalu mengecam keberadaan Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Kan istilah pansos sekarang, kalau kita berdekat-dekat sama orang yang terkenal, dekat-dekat sama orang yang mungkin punya satu jabatan posisi tertentu, maka kita kecipratan sosialnya gitu kan. Kita pansos nih sama orang-orang yang terkenal itu, orang-orang yang luar biasa itu. Sama, itulah motivasi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, ngajak Tuhan Yesus debat, ngajak ngobrol Tuhan Yesus supaya orang lain lihat keberadaan mereka. Supaya orang lain lihat reputasi mereka, supaya orang lain lihat bahwa ada mereka di situ, pengen diakui keberadaannya. Itulah kenapa di Alkitab mencatat kalau orang Farisi itu, mereka berdoa itu suka di jalan-jalan besar. Mereka suka berdoa itu pokoknya di tempat-tempat yang kelihatan. Tujuannya yaitu supaya diakui keberadaannya, supaya diakui bahwa ada orang Farisi loh di situ. Ada orang loh di situ, supaya diakui, diafirmasi keberadaannya. Tuhan Yesus kasih nggak kepada mereka? Tuhan Yesus kasih afirmasi kepada mereka. Tuhan Yesus temani mereka, ajak mereka ngobrol, ajak debat terus. Tuhan Yesus melayani mereka tetap. Tuhan tetap melayani orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus tetap mengakui keberadaan mereka. Tapi hari ini apakah itu yang kita cari? Apakah kedudukan, posisi, jabatan, keberadaan, afirmasi, pengakuan, status, dan lain sebagainya macamnya? Apakah itu yang kita cari dari Tuhan? Tuhan bisa kasih, bisa sekali. Tapi apakah itu yang benar-benar kamu mau? Do you really want that? Do you exactly want that? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau?
Hari ini, coba kita refleksikan kembali perkataan Tuhan Yesus ini. What do you want? Apa yang kamu mau? Apakah kamu hanya cari apa yang bisa dikerjakan oleh tangannya? Atau hari ini kamu cari apa yang bisa dirasakan oleh hatimu daripada hatinya Tuhan? Sama-sama katakan amin. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang kita harus refleksikan kepada diri kita, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, who do you say I am? I di sini tentunya bukan saya, karena ini kan perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus yang bertanya kepada kita semuanya, who do you say I am? Siapa yang kamu anggap Tuhan Yesus itu? Jadi dalam Matius 16 ayat 13-15 bilang begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Who do you say I am? Apa kata kamu? Apa kata kamu? Aku ini, Tuhan Yesus ini. Apa kata kamu, Tuhan Yesus itu? Situasinya ini terjadi ketika, seperti yang tadi saya sudah bilang di atas, orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Jadi ketika itu Yesus sedang menghampiri daerah Kaisarea Filipi, ya, dan orang berbondong-bondong seperti biasa datang menghampiri Yesus, ya, dan mulai bertanya-tanya, siapa ya Tuhan Yesus itu? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ya, seorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan Yohanes Pembaptis juga melakukan banyak mujizat. Jadi ada yang kira itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang bilang itu Elia, seorang nabi. Ada juga yang bilang bahwa itu Yeremia yang menggembur-gemburkan Tuhan Yesus, ya, dan pokoknya menggembur-gemburkan bahwa Tuhan akan datang, ya, atau seorang nabi begitu ya. Tapi ketika mereka dengar itu, Yesus diam. Yesus berbalik badan kepada mereka, but who do you say I am? Tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Who do you say I am? Hari ini mungkin situasinya sama kayak kita. Kita sering dengar, kita sering baca, bahkan sering ngomong kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita pernah mengalaminya? Apakah benar-benar kita pernah berjumpa dengan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu? Apakah kamu benar-benar telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Maka pertanyaan selanjutnya, lalu apa kata kamu? Siapakah Tuhan Yesus bagi kamu? Who do you say I am? Kata Tuhan Yesus. Siapa kamu kira aku ini? Siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus Kristus. Saya juga akan membiarkan itu menjadi pertanyaan terbuka untuk kita refleksikan bersama-sama hari ini. Yang keempat, yang terakhir, 4 questions to ask ourselves. Do you believe this? Do you believe this? Percaya apa? Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus. Yesus bilang sendiri begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus bertanya, do you believe this? Apakah kamu percaya hal ini? Mungkin seperti tadi yang saya bilang di pertanyaan nomor 3. Kita sering dengar, kita sering baca, kita sering ngomong, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah kamu percaya akan hal itu? Do you believe this? Apakah kamu percaya Tuhan Yesus yang kamu sembah adalah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, menyelamatkan dosa-dosa kamu? Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya binasa karena dosa, karena dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ganti dosa kita, maka kita yang percaya kepada Dia tidak jadi binasa, tetapi diselamatkan sama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kebangkitannya di atas kayu salib, itu melambangkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Dia hidup di mana? Dia hidup di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Dia. Makanya Paulus bilang dalam pelayanannya, "It's no longer I who live, but Christ lives in me." Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus itu ada di mana? Di dalam diri kita semuanya. Hari ini, apakah kamu percaya akan hal ini? Do you believe this? Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kamu percaya kepada karya salib Tuhan Yesus? Do you believe this? Do you believe this? Do you believe this? Hari ini, kalau kamu bilang, "Iya, aku percaya," boleh sama-sama kita berdoa, rendahkan hati kita kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Hari ini mungkin kamu sedang sendiri di kamar, kamu sedang bergumul sendiri di kamar, dan kamu sedang bertanya-tanya sama Tuhan, "Tuhan, are we okay? Apakah kita baik-baik saja Tuhan? Hubungan kita bagaimana?" Atau mungkin hari ini kamu sedang merasa, "Kayaknya Tuhan kok jauh ya? Kayaknya Tuhan kok nggak menjawab doa-doaku ya? Kayaknya kok Tuhan nggak ada ya? Kayaknya kok Tuhan membiarkan aku ya?" You know, hey, are we okay? Are you okay? Hari ini pertanyaannya Tuhan bertanya kepada kita. Ada 4 pertanyaan yang dia tanyakan kepada kita. Where are you? Di manakah kamu? Yang kedua, dia sedang bertanya kepada kita, what do you want? Apa yang kamu cari? Yang ketiga, dia juga sedang bertanya kepada kita, who do you say I am? Siapa bagi kamu Tuhan Yesus itu? Dan yang terakhir, do you believe in Jesus Christ? You know, 4 pertanyaan ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita untuk kita jawab masing-masing hari ini. Pribadi lepas pribadi. Kamu dengan Tuhan. Di kamarmu hari ini, sendiri hari ini. Lepas pribadi demi pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran yang disampaikan. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Kami tersadar Tuhan olehnya. Kami merefleksikan diri kami hari ini. Apakah benar Tuhan kami mengasihi Tuhan? Apakah benar Tuhan kami percaya kepada Tuhan? Apakah benar kami tahu keberadaan kami hari ini Tuhan? Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, ingatkan setiap kami selalu Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Roh Kudus yang sebagai penolong itu, sebagai penghibur itu, memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. You know, hey guys, saya nggak jemu-jemu untuk mengingatkan bahwa kita telah beribadah on-site. Amin. So, hey, setiap minggu jam 10 pagi di ruangan Eko, let's come join us. Sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, guys, see ya and God bless you all.